Selanjutnya yaitu pengaruh kekasih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Wa an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa fi riwayah qala al-mar'u ma'a man ahabba, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu mengikuti agama kekasihnya. Oleh sebab itu, hendaklah salah seorang di antara kamu memperhatikan siapakah kekasihmu. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang itu akan bersama-sama orang yang dicintainya. Dalam satu riwayat dikatakan, ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang mencintai suatu kaum atau sekelompok orang, tetapi ia belum pernah bertemu mereka. Maka beliau menjawab, seseorang itu akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya nanti di akhirat. Selanjutnya yaitu kosakata atau mufradat. Yang pertama di sini adalah ala dini khalili, yaitu mengikuti agama kekasihnya atau temannya. Yang kedua khalili, yaitu kekasih kemudian bisa diartikan teman yang menjadi kekasihnya. Yang ketiga falyanzur, yaitu maka hendaklah perhatian dengan mata hati. Yang keempat man yukhalil, yaitu siapa yang menjadi kekasihnya. Yang kelima ma'a man ahabba, yaitu bersama orang yang dicintai. Dan yang keenam walamma yalhaq bihim, yaitu tidak beramal seperti amal mereka. Selanjutnya yaitu takhrij hadis. Yang pertama dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 5702. Yang kedua dalam kitab Sunan Tirmizi hadis nomor 2300. Dan yang ketiga dalam kitab Sunan Abu Daud hadis nomor 4193. Selanjutnya yaitu syarah hadis. Hadis ini menjelaskan adanya pengaruh kekasih atau teman yang dicintainya. Secara psikologis, setiap orang mempunyai kecenderungan untuk memilih kekasih atau teman yang sama dengan dicintainya. Teman atau kekasih yang dicintai seseorang pada umumnya sesuai dengan apa yang dicintai oleh dirinya. Seseorang itu mengikuti kebiasaan temannya, pandangan hidup, akhlak, dan agamanya. Dengan demikian, melihat seseorang cukup melihat kekasihnya. Jika kekasihnya orang baik, maka dia baik pula. Dan jika kekasihnya orang jahat atau orang yang tidak baik, maka dia pun menjadi orang yang tidak baik. Hadis ini perintah mencintai Rasul dan orang-orang soleh. Mencintai orang soleh berarti mengikuti jejak mereka dalam melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhkan segala larangannya, dan berakhlak mulia. Orang yang mencintai orang soleh dihukumi soleh pula. Dia dikelompokkan bersama orang soleh baik di dunia maupun di akhirat. Hadis ini adalah perintah kepada kita yang memilih kekasih untuk dijadikan teman agar memerhatikan kebiasaan dan akhlaknya. Carilah kekasih yang baik akhlaknya. Al-Imam Al-Ghazali berkata, berteman dengan orang yang rakus dunia menjadi rakus, dan berteman dengan orang yang zuhud akan menjadi zuhud. Di samping perintah berteman dengan orang-orang baik atau orang soleh,
juga perintah mencintai mereka. Dan cinta kasih inilah yang menjadi inti dalam persahabatan. Karena apalah arti sebuah persahabatan kalau tidak mencintai? Dari rasa cinta ini kemudian melangkah berbuat baik. Di antaranya yaitu dijadikan teman, sahabat, dan kekasih. Pelajaran yang dipetik dari hadis. Yang pertama yaitu memilih kekasih, teman dan sahabat yang dicintai agamanya dan menjauhi teman yang dibenci agamanya. Yang kedua, derajat minimal dalam persaudaraan dan persahabatan adalah menilai teman sama dengan kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga, orang yang mencintai kekasih, teman, dan sahabat orang soleh dan takwa dinilai sama dengan orang soleh baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, menjauhi kekasih atau teman yang nakal dan fisik agar tidak digiring bersama mereka. Yang terakhir ataupun yang kelima, teman itu berpengaruh dalam persahabatan. Selanjutnya yaitu adalah biografi singkat perawi hadis sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah nama gelar yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai arti yaitu bapaknya kucing. Nama aslinya adalah Abdus Syamsi. Kemudian setelah beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah saat perang Khaybar, beliau berganti nama menjadi Abdurrahman bin Al-Syakhr. Abu Hurairah adalah seorang sahabat dari penghuni Suffah yang selalu menyertai Rasulullah SAW dan sangat memerhatikan hadis serta selalu menghadiri majelis beliau. Al-Imam Bukhari berkata bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling hafal di antara perawi hadis pada masanya. Hadisnya diriwayatkan oleh 800 orang ahli ilmu dan di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Menurut Baqi bin Mukhlid, ia meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Dan Abu Hurairah pun meninggal dalam usia 78 tahun pada tahun ke-59 Hijriah. Abu Musa al-Ash'ari, nama asli beliau adalah Abdullah bin Qais. Al-Ash'ari adalah sebuah nama kabilah Al-Ash'ar yang terkenal di kota Yaman. Ia datang ke Madinah menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum masa hijrah ke Madinah dan beliau masuk Islam, kemudian beliau ikut hijrah.